Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai menjelaskan sebuah kisah yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum muslimin dan para sahabat sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akan lewat di depan kita beberapa saat lagi seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat menunggu dan penasaran siapa yang akan lewat itu. Ternyata seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya pada hadis ini, disebutkan dalam riwayat Ahmad, Sa'ad bin Abi Waqqas orangnya. Dia lewat kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah dan kaum muslimin dan setelah itu pergi lagi. Keesokan harinya, di majelis yang serupa, Rasulullah duduk bersama para sahabat. Beliau mengucapkan kembali perkataan yang sama seperti kemarin, akan lewat di depan kita sebentar lagi salah seorang laki-laki penghuni surga. Dan para sahabat dengan penasaran menunggu lagi siapa yang akan lewat itu. Ternyata pada hari yang kedua ini, kembali lewat di depan Nabi, orang yang sama dengan yang kemarin. Seorang laki-laki terlihat basah janggutnya, bekas wudhu, tangan kirinya memegang sendal. Dia lewat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah dan para sahabat. Pada hari berikutnya, hari ketiga, ketika Rasulullah sedang duduk lagi-lagi dengan para sahabat, beliau mengucapkan lagi perkataan yang sama. Akan lewat di depan kita sebentar lagi seorang penghuni surga. Dan setelah ditunggu, ternyata yang datang adalah orang yang sama dengan kemarin. 3 kali orang ini disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai laki-laki penghuni surga. Para sahabat penasaran, amal apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga begitu istimewanya di hadapan Rasulullah dan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As ketika itu masih kecil, beliau mendekati laki-laki itu dan mengatakan padanya, wahai paman, izinkan aku untuk menginap beberapa hari di rumahmu, karena aku punya masalah di rumahku sehingga aku tidak punya tempat menginap, aku ingin meminta izin agar kau menerimaku sebagai tamu selama beberapa hari. Maka diizinkanlah Abdullah menginap di rumah orang tersebut. Dan pada hari pertama, Abdullah mengamati sepanjang hari, ibadah apa, amal khusus apa yang dilakukan oleh lelaki ini sehingga dia begitu mulia dan digambarkan, disebutkan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Hari pertama dia lihat sholatnya biasa, bacaan Qur'annya biasa, zikirnya juga biasa. Tidak ada amal yang istimewa menurut Abdullah. Hari kedua dia perhatikan, hari berikutnya. Juga laki-laki ini tidak melakukan amal istimewa. Sholatnya biasa, bangun malamnya, tahajudnya biasa saja. Untuk ukuran sahabat, ibadah seperti itu sangat biasa dan bukan ibadah yang istimewa. Di hari yang ketiga, dia perhatikan lagi. Dan ternyata hari ketiga juga sama seperti hari sebelumnya. Bacaan Al-Quran biasa, zikir biasa, sholat biasa. Tidak ada ibadah yang istimewa. Akhirnya setelah 3 hari, Abdullah kemudian datang berbicara dengan laki-laki ini dan berterus terang bahwa sebenarnya saya ini datang menginap di tempat Anda bukan karena saya punya masalah sehingga harus meninggalkan rumah. Tapi saya datang menginap di tempat ini, tujuan saya adalah untuk memata-matai, mencari tahu amal khusus apa yang Anda lakukan sehingga Anda dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya perhatikan salat Anda biasa, ibadah Anda biasa. Laki-laki ini dengan tersenyum beliau menjawab, benar, ibadah saya hanya seperti yang kau lihat itu. Salat saya hanya seperti yang kau lihat itu. Semua ibadah fisik saya hanya seperti yang terlihat, tidak ada yang saya sembunyikan. Tapi setiap hari, setiap malam, saya pastikan sebelum saya tidur, saya bersihkan hati saya pastikan bahwa hari itu saya tidak iri hati, tidak benci, tidak murka, tidak menyimpan amarah kepada orang lain. Saya tidur malam itu dengan menghapus semua, menghilangkan semua permusuhan dan kebencian kepada manusia di dalam hati saya. Kata Abdullah, mungkin gara-gara itu Anda disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Pemirsa yang dirahmati Allah,
Dalam hadis ini kita bisa melihat beberapa hal yang sangat penting. Pertama, bahwa ternyata ibadah-ibadah fisik itu tidak semua menjamin seseorang bisa masuk ke dalam surga. Ada ibadah yang sederhana tapi lebih berat daripada ibadah fisik, yaitu ibadah hati, membersihkan hati. Ini lebih berat daripada ibadah fisik. Ada orang yang mampu sholat berpuluh-puluh rakaat tarawih. Ada orang yang mampu berpuasa siang hari Ramadan, lalu sholat sunnah, bangun di malam hari tahajud dan sebagainya, membaca Al-Quran berjuz-juz, ibadah-ibadah fisik. Tapi dia tidak mampu menjaga hatinya. Dan ini adalah ibadah yang berat. Makanya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ketika beliau mengomentari soal puasa, beliau mengatakan tingkatan tertinggi dari ibadah puasa itu adalah puasa yang tidak sekedar ibadah fisik menahan lapar dan haus saja, tapi puasa yang juga mengendalikan hati, perasaan, nafsu di dalam jiwa manusia. Ini yang jauh lebih berat. Oleh karena itu Ramadan kita mari di samping kita berpuasa, kita beribadah, memaksimalkan ketaatan fisik, mari juga kita maksimalkan ketaatan dan ketundukan hati kita. Kita jauhkan hati, bersihkan hati ini dari permusuhan dan kebencian, iri hati dan dengki kepada sesama manusia. Terima kasih. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.